Siapa yang meninggal masa muslim agamanya, tak makin dicembik, tak makin diwali, tak makin dilebur. Jawaban saya pada saat itu adalah mayat yang hilang. Agak terucap di kode buntu mayat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ketika kami sudah minta assalamualaikum dari Boni untuk ekonomi tadi di Malambe 50 tantri 5 salong malawang untuk sapa ini dawa untuk ini ada bukan atau kalau ala tidak tampaknya dan sabab bentuk dengan ini dawa sapa tengok kakak meminasa aman ma'ruf nahi mungkar wa tu'minu billah koya tobone ini tawajo bahkan bone sompe wajo Riolo de Betona Kalasara bahkan rekor damang yang letas kalimano mangluar depan di tanah bangkal akar makan tanamogi ia nak bijai jalan lewaran cepaga maling dan memalingi ponna di saulat asyawarni paminasa dijeni segar burupani tepuk peti kotara luntung maling pada bisa lebih penuh lima maka dari bone mampumpung riwajo. Pada zaman dahulu ada perjanjian lalu pocon bone sopeng wajo yang mana bone diwakili oleh Kadiolan Lindo sopeng laman satwa karangan tanggina dan wajo latihan total harus sebentar pulang menurut perjanjian. Salah satu memorandum of understanding yang mereka sepakati dari itu maling sipakai ke kerpa sipatoko sampai lapisan dari parinyam maka dicerana atau sopengi pada tanah ko ada datu dan limpung bunga putih memasang lelola maka itu dicerata ini to boleh dibone nah iya biasa ada bicara malamku kau 47 Pangkok dan Tongen, Winglu Siti Naja, Pambata Mas Sedici Malupangi. Naiya Papatangi, Anda karena temagadogi nama lempu, tak turun dan temawatangin nama Ceko, ia toda sampona buanuai, rita bawang. Lalu bagaimana dengan adeji orang wajo? Saya mau buktikan apakah yang hadir di sini semua wajo asli. Minta tolong disambung adeji ini. Di setiap pintu gerbang masuk kota Sengkang di sana ada terpampang Merdeka atau wajo alhamdulillah makmur atau wajo asli. Mungkin lebih banyak orang kode ya karena bakuran sambungi. Jadi pernah kami seminar di seminar Lagalingo Internasional bahwa ternyata ada referensi yang kami bisa pertanggungjawabkan. Ada itu orang wajo yang lengkapnya Merdeka atau wajoe dan janji yang halina Merdeka tanah di atas nah iya teman kita naik Merdeka mana ada asman busana nabuah demikian lengkapnya. Dan kalau ada referensi baru yang Bapak Ibu dapatkan minta tolong share ke saya nanti bisa kita bandingkan ya. Baik, jangan berbahagia siapa tahu kamu kasih ke bone ke wajo jadi bukan segi bantuan aja segi bone ditabi. Jadi bone itu bukan berasal dari bahasa Inggris yang berarti tulang, tetapi justru bone itu adalah merupakan bahasa Bugis asli. Yang dimaksud dengan bone dari pemain riwayat natasi ribajon yang kemudian surut pasang lalu surut pasti di pinggir laut akan tertinggal gundukan pasir halus kesi alusu makopo-kopo itu biasa mambone kesi jadi betul lah bone makesi na alusu. Jadi kok kata bone dia nama kesi itu na alusu maka bukannya asli na bone tapi pasti palsu.
teman-temannya sama aku setimpa siri-siri, sama aku setimpa tanah, mak bicara, mau ini diulang di taman. Naik ya, taruh di terkola tanah, taruh di terkola siri, taruh di terkola wewe, nah sebab wewe pada ini, kedencing dia katai. Tapi kalau pernah saya ceramah di Tanjung beberapa malam yang lalu, di spanduk tertulis lektor gelarku, di sana lo katakan lektor. Jadi saya meluruskan dulu, apalagi ini ada 3 channel yang nanti akan posting, kamu yang berbagi. Minta tolong nanti kalau dapat acara di ATK ini, minta tolong semua like, share, subscribe, dan bunyikan lonceng. Ya, saya doakan semoga dapat lebih banyak sebentar. Baik, jamaah yang berbahagia. Jadi sebenarnya saya sarjana pertanian, alumni UNHAS, Fakultas Pertanian dan Kehutanan, jurusan hama dan penyakit tanaman. Jadi ke depannya itu insinyur, jamaah yang berbahagia. Yang kemudian di belakangnya SPB-nya adalah sarjana pendidikan biologi. Yang kemudian MPB-nya Magister Bioteknologi. Nah itu sebenarnya yang lengkapnya. Karena dilihat oleh Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan aku apa salah, jangan salahkan saya, salahkan panitia yang mengundang saya. Kenapa insinyur yang diundang? Jangan berbagi, makanya lebih awal kok saya sudah sampaikan tak pada daya nggak ada pun di sisi lebih rentan, upah pul ada wadah bicara, upah bari ada papan kegunaan yang pada gerakan panganan masalah sejim atau berlebih papa keset padu pawojo bonco papasan dari ada papa jebol. Tapi kenapa saya malu masih di sini kalau bicara di Wajo? Saya tahu Wajo itu udah dapat ditanya. Tetapi jangan berbahagia, saya diundang, saya memenuhi undangan karena ini yang menjadi tema kita malam ini. Ya, kemudian apa temanya? Menebar empati dan meningkatkan silaturahim. Nah ini akan kita bahas. Nah saya diundang itu haknya panitia, tetapi begitu undangan sampai ke saya menjadi kewajiban bagi saya. Nah karena hakul muslim alal muslim sittun, haknya orang muslim dengan muslim yang lain itu ada 6. Yang pertama, isalam kita upasallim alaih, narik posiun tuko pada salam ini. Nah tapi ketika kita bertemu dengan orang, kita dianjurkan oleh Rasul memberikan salam. Begitupun ketika kita akan masuk ke dalam rumah seseorang, kita dianjurkan oleh Rasul untuk mengetuk pintu lalu meminta izin dengan sembari mengucapkan salam. Berapa kali idealnya, etikanya kita minta izin ketika akan berkunjung ke rumah orang itu fantastik salasa, minta izin 3 kali. Makanya di depan pintu itu terkadang ada stiker knock the door 3 times, ketuk pintu 3 kali, ucapkan salam 3 kali. Ketika tak ada salam dari dalam, falyarji kata Rasul, silakan kembali ke rumah. Berarti tidak ada jawaban, berarti juga tidak diizinkan saudara masuk ke dalam rumah seseorang. Jadi ini hampir selebih dengan jawaban, oh lokasi kita berregulana, malah adu di ring-ring namanya berbagai. Malah artinya terbuat dari seng,
menyebut kata Ustaz, begitu saya menoleh, maka agak tuh masalah nih, maka Ustaz, dan itu masalah sebenarnya, tapi saya heran, melalui layar, di luar saya melihat Ustaz Marpatowa yang memandu cara pancing, maka dia kan lima pancing taweti, bahasa mata sedih macam cewek telinga sama tak, maka disebutkan Ustaz tidak bisa, karena pancing itu adalah bid'ah. Jadi mereka jadi pelaku tahu, ya. Jadi sekarang maka ada boleh memandu cara pancing, ya. Bid'ah asal kita, maka mana nggak mau asal bid'ah pancing, asal bid'ah memang pada sebetulnya boti Nabi Muhammad, dia nak pancing, gue nak patosi kayak apa cai, hujan lo niro, maka ada mau bisa ni, boti Nabi Muhammad dia nak pancing, dan karena itu udah ngamu iko, boleh bukan? Yang berbahaya. Kalau orang seperti itu, aku lebih bawa dipakaikan. Jadi harus kita bedakan yang mana ada, yang mana syariat, yang mana syiar, yang mana tafakkur. Jadi intinya bid'ah sebenarnya adalah persoalan syariat agama yang menambah bacaan, berubah gerakan di dalam salat, yaitu indok dan lipat. Jamaah yang berbahagia. Peringatan Maulid syiar agama. Ya, karena dalamnya ada akhlaknya Rasul yang kita mau cerita. Tapi apa akhlaknya Rasul? Rasul itu syahidal haya'i wa tawadudi nabita mata resiri mampaka tunang ale dia nampak siri-siri dia itu nak are-are dan begitu saya masuk panitia sudah berteriak-teriak maka dari itu anak-anakku jangan sampai nanti acara berlangsung jangan ribut nanti dibagikan telur tidak usah berebutan jangan berbahaya tapi biasa kasih panitia Sri orang kecapu pada potong telur di kondek boleh kamu mau ke Pinang bersama Bupati Pinang memang di Pinang dilarang membawa pohon telur seperti ini pas itu datang ke Pak Bupati dan Pak Bupati sini ada Pak Kurang dapat berbahagia jadi diberikan ultimatum ketika acara maulid tidak boleh lagi ada membawa pohon telur jamaah yang berbahagia nah sebab makin guru Pinang maka kasih di sini anak-anak apakah makanya demikian ceramah yang sempat sampaikan nanti ketika kita telur demikian mana namun yang itu gak ketawa dia tidak sama pakai di sini masa usas negara tawanan telur sisa telur pekan di Cempa yang undang salah satu anggota Ikatan Dokter Indonesia undang ke sana acara maulid udah dokter dok idealnya berapa sih telur ayam yang bisa kita konsumsi setiap hari ya secara medis dokter menjawab sebenarnya Ustaz mengkonsumsi telur ayam itu cukup 1 butir per hari ya 1 butir per hari jadi utane maka ada makanan boleh iya dok dan kalau ke kamar mau masih ini kualitas pendek telur atau kucing di bawah ya pak kami mau pakai cari kalau kasih kamar cara apa jangan berbagi makanan boleh dok dan kalau ke kamar mau mandan telur merek kotor makanya dokter tangan ke Ustaz Andri Bawan kayaknya terus pendek kolesterol jamaah yang berbahagia ya ini langsung gini mana minta telur tangan kah jamaah yang berbahagia kenapa ya 108 itu kandungan kolesterol telur ayam kuningnya ya itu 180 mg sementara tubuh kita membutuhkan memang kolesterol tapi tidak boleh lebih 300 mg per hari jadi kemana itu telur lebih di kolesterol tak jadi kemana kita telur tak jadi tanah bawah lebih dari yang mana kita dalam memiliki kolesterol jamaah yang berbahagia nah begitu dari bintang ke bumi lo kamu atau masuk pada subuh memanita kok udah boleh gini makanya komen dari kapan tinggi punya ya triglycerida jamaah yang berbahagia begitu saya ke dokter menyatakan Ustaz setelah diambil darahnya nanti kita lihat apa yang bermasalah sisanya masuk hasilnya oh Ustaz terlalu tinggi TGD-nya kurangi makan telur ayam masih lebih mana tahu untuk dia jantungan bahwa untuk mulut mupi jamaah yang berbahagia maka ada di kulit puan waktu mulut mupi ada video yang dibuang dok apalagi tidak bisa dikonsumsi maka jangan makan telur ayam Pak Ustaz yang kedua jangan makan daging sambil menulis resep obat ya tapi ya kan punya mandri kontrol nanti cakap gimana daging jadi diskusi apa yang memang utama gua jadi cakap mandri telur jadi cakap mandri daging kondisi saya kuku jilat mandri kontrol makanya dokter jadi maka kemana di kontrol Ustaz tapi ada
dari peseruntuk pembersihan lagi. Tapi ingat, salam itu ada beberapa macam. Ada salam yang wajib dijawab. Pada salamnya dari Pertacama, salamnya Pak Lurah, itu sunnah bagi yang mengucapkan salam. Tetapi yang mendengarkan tabik wajib menjawabnya. Makanya tadi Pak Camat, kalau tidak salah, mengulang salamnya 2 kali. Yang berbagi. Ataukah kata wanita tadi yang ulang salamnya 2 kali. Atau wanita. Kenapa? Karena wajib bagi yang mendengarkan. Tapi fardunya kifayah. Artinya ketika seorang menjawab, gugur kewajiban yang lainnya. Tapi kenapa mereka ulang? Supaya lebih semarak acara kita malam ini. Yang kedua, ada juga salam yang haram dijawab. Tidak semua salam itu wajib dijawab. Ternyata ada juga salam yang haram dijawab. Yang mana salam yang haram dijawab? Salamnya seorang imam, pemimpin salat berjamaah dari pemilu di pagi masa panjang. Nih, pagi itu dipanggil kalau di pagi masa panjang mesti memperasal lemana. Tapi upan memperasal lagi mata diolo dan mati mana dosi imam muda di bodi maka ada waalaikumsalam. Tentu batal so bisa penyata karena menambah bacaan sebelum salam. Oh itu namanya bid'ah. Jamaah yang berbahagia. Ini bid'ah. Memperasal lagi lagi diolo, memperasal lagi di bodi. Kemudian yang salam yang ketiga lain lagi. Ada juga salam yang sama sekali kita tidak pernah menunggu ada orang yang menjawabnya. Kapan salam itu? Ternyata salam kita dari pojok ke masjid kubur. Karena kalau kita sedang kubur bisa kita mengucapkan salam. Contoh, assalamualaikum ya lal kubur. Maka ada saja mati mana atau mati. Waalaikumsalam. Kira-kira jadi mati masjid kubur dan itu tidak. Namun Pak Camat dari Topende, namun imam dari Topende, dalam yang pandu kena, karena di sana pasti ada sesuatu. Jangan yang berbeda. Itu hak muslim yang satu ke muslim yang lainnya. Yang kedua, iza ada angka wajibku. Kalau kamu diundang, maka penuhilah undangan itu. Termasuk undangan walimatul urus yang berbahagia. Undangan pernikahan. Kalau tak ada halangan, tak ada usul, malah wajib kita menghadiri undangan pernikahan itu. Jamaah yang berbahagia. Yang ketiga, kisah sahabat sahlahu. Jika kamu diminta memberi nasihat, maka berikanlah nasihat kepada yang membutuhkan. MC mengundang saya untuk naik ke mimbar ini untuk memberikan nasihat kepada mereka, maka saya berkewajiban memberikan nasihat ketika didaulat memberikan nasihat. Yang keempat, idza manda fa'udhu, dari pemalasa wincin lagi. Nah, tadi di situ ada pesakit apa yang berbahagia. Tadi saya pernah membaca sebuah referensi. Ada referensi menyatakan penyakit itu tidak profesional. Dalam hati saya berkata, pasti ini pernyataan orang yang tidak beriman. Karena kalau kita beriman kepada Allah, yakini penyakit itu adalah merupakan sarana untuk menghapus dosa. Dasarnya apa? Ketika seorang pasien diuji dengan penyakit, maka Allah memerintahkan 4 malaikat untuk mengunjungi si pasien tersebut. Malaikat pertama, kedua, ketiga, keempat masing-masing lain tugasnya. Malaikat pertama diberikan tugas oleh Allah. Wahai malaikatku, silakan datang ke fulan. Sekarang saya uji dengan penyakit, silakan angkat nur aura cahaya pada wajahnya. Makanya jangan heran ibu, bongkar kemanasa di Cilenyi di rumah sakit, pasti mukanya pucat pasi, mau ya tamparan. Karena memang atas perintah malaikat sudah mencabut nur aura cahaya pada wajahnya. Malaikat yang kedua lain lagi tugasnya. Akhirnya Allah, silakan datang ke fulan. Sekarang saya uji dengan penyakit, angkat seluruh kelezatan makanan yang ada pada mulutnya. Makanya kepala sakit, makanan yang enak dibawakan oleh orang yang menjenguk kita, tak bisa kita cerna. Denok di ideme, kenapa? Terasa hambar, jangan berbahagia. Tapi ibunya mati contoh, ada orang yang jenguk, kaki-kaki contoh. Begitu kita disuguhkan, dicoba si sindrom, sama anda saja tiga ke penjena. Hambar terasa. Datang banget sedikit penjena si sindrom, dicoba sih, sama anda tiga ke penjena. Nah, kira-kira patungkan. Nah, tantangi, sedang penjena si buku. Nah, dicoba sih, masih tidak ada rasanya. Sisa patungkan dan coba selalu sama tangan. Dan taruh penjena. Kenapa? Karena dia sehat. Tidak diangkat kelezatan makanan pada mulutnya. Orang yang sakit kan memang atas perintah Allah diuji dengan penyakit, diangkat kelezatan makanan pada mulutnya. Malaikat yang ketiga lain lagi tugasnya, maka dia mengelat
dipanggil lagi menghadap oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mencabut wajah nur aura pada wajahnya, kembalikan seperti sedia kala. Malaikat yang kedua, yang mencabut kelezatan makanan pada mulutnya, kembalikan seperti sedia kala. Wahai malaikatku yang mencabut dagangnya, kembalikan seperti sedia kala. Tetapi malaikat keempat belum diperintah, langsung bertanya kepada Allah, Tuhan, malaikat pertama, kedua dan ketiga, dia kembalikan seperti sedia kala. Tapi tadi saya mencabut dosanya, apakah saya harus kembalikan lagi seperti sedia kala dosanya? Maka dia mengatakan, ada lupa disubangi dosanya. Karena dia menderita penyakit, yakin bahwa yang memberikan penyakit hanya Allah, dan yang menyembuhkan hanya Allah juga. Jangan kembalikan dosanya. Maka dia malaikat, jika dia perlu mana dosa, atau kami malah dosa, ya maka dia mengatakan, hari bawa di patung sana. Pada ke patung kanan lirik, nah sebanyak itu kita bawa sana dalam keadaan tidak ikhlas. Jamaah yang berbahagia, itu namanya menebar empati. Rasakan penderitaan orang lain, seakan-akan kita turut merasakan penderitaan mereka. Jamaah yang berbahagia, mereka patung kanan lirik dosana. Nah sebanyak itu tadi kita manok-monok, katung kalangkeng, manok-monok bapak. Jadi hati-hati. Yang mau malasa tapi jodek di rumah sakit, tapi mandap pila sana, campur dosa. Ya kau cukup patung karena manoko-noko, dua token nih, tanpa dosana, mentai kolesterol. Jamaah yang berbahagia. Mereka patung karena mentai kolesterol, teko cerana, Johto, Singapura, di TV lagi ke Malaysia, ada nama mereka. Jamaah yang berbahagia. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala. Nah, kemudian selanjutnya, Isama tamat-tabahu kalian komandi antar dia sampai ke tempat peristirahatan terakhirnya. Tapi ada aturannya. Mayat begitu dimasukkan ke dalam liang lahat, yang pertama baringkan mayat itu di atas lambung kanannya. Berarti dipatiti tomatiri atau danatan berat. Aturan yang kedua, proses penyelenggaraan jenazah usahakan wajahnya menghadap ke kiblat. Jadi kuripatit ditawe atau nanatan berat, wajah menghadap ke kiblat, maka no choice, tak ada pilihan yang lain. Pasti posisi kepala di sebelah utara dan kaki di sebelah selatan. Aturan yang ketiga, usahakan pipi kanannya bersentuhan dengan tanah. Makanya kita mempasung media awal, buka kain kapan penutup wajah, minta bongkar tanah kepada orang yang berdiri di atas, masukkan ke bawah pipi kanannya. Kenapa mesti bongkar tanah? Karena rata orang yang meninggal jasadnya sudah kaku. Dan buipatit ini tomat wajul pasti dinok tinggi bagi nasi garuk di tanah. Dan orang aku nak minta di nasi garuk bagi aku masih bawa tanah. Maka itulah minta bongkaran tanah. Nah seperti itu, ditimbun, disiram dengan air. Tujuannya satu, supaya tidak membangkai atau menarapkan. Nah setelah itu pembacaan talqin. Nah ada yang mau baca talqin, ada yang tidak mau baca talqin. Silakan yang mau baca talqin juga ada dasarnya. Yang tidak mau baca talqin karena memang rukun penyelenggaraan jenazah 4 pintu di bawah. Sedangkan itu yang keempat, ada juga muslim yang meninggal tidak perlu kita mandikan, tidak perlu kita kabari, tidak perlu kita makamkan. Ustaz, siapa yang meninggal masa muslim agamanya tamaki dicembek, tamaki diwali, tamaki dilembut? Jawaban saya pada saat itu adalah mayat yang hilang. Agar kalau cembek udah buntu mayat. Agar kalau mudah pakai kapan kalau belum temukan desanya. Agar kalau belum pada meruntuh, pasti tenggelamnya kapal Windu Karsam penyeberangan Bajoy Kolaka. Sudah kurang lebih 7 tahun. Salah satu penumpangnya belum ditemukan sampai saat ini adalah beliau Wakil Bupati Kolaka Utara Anja Suhani Muin, tempat saya bertugas di sana. Jamaah yang berbahagia. Jadi tamaki dicemik, tamaki diwalu, tamaki dilembut, pada untuk bayangkan. Tetapi saat kita kerjakan adalah salat gaib. Jamaah yang berbahagia. Nah, yang menjadi masalah untuk dibawa dewasa, tapi sekuanjo dibawa di mana pakai kiri kan dari pulau utama sepanjang tomali. Kue sementara di masa sepanjang si butuh si pertama kali ambil lokan total. Tapi saya tidak melarang bersedekah. Taruh itu di negeri sana. Ustaz saya malah jamaah yang berbagi. Tetapi timingnya, waktunya yang paling abdal, kurang masa fajar, nampak masih dekat. Jamaah yang berbahagia.
maka ada kamar biasa ini mantul lipai ko yang melipat lo pertama kantor ko lalu udah pada kota lebih itu dengan toko ko sisa nama sempadan kamar to lagi 4 kali takbir pertama Allahu Akbar kalau kena mantul di malam lipa dia kita tahu lipai pertama iwana kalimat ini kalimat jadi mesti takbir kan lo kaca wali-wali di bawahnya di keluarga aku akan ini pai desa itu mau lagi begitu yang berbahagia dia bagai doi perlalu di masa panjang yang dia kamu seratu dari matok dari mereka kan foto masih ini kan wincani jamaah yang berbahagia jadi seperti itu. Nah kembali kepada apa sebenarnya maksudnya daripada panitia mengadakan seperti ini. Tentu mungkin mereka maksudnya supaya dibahas oleh Pak Ustaz secara adat istiadat. Tapi secara ilmiah ini batang bisa busa kondisi aja. Ya, bahasa ilmiahnya itu kalau dalam istilah Arab Bugis kumapancik engkau pada rutinnya. Kenapa ada daun pisang? Nah sebab itu rutin stepping into the stage. Ya, pada tumbuh hilang berganti. Sekali menanam tidak akan menanam selanjutnya. Dengan tanaman cicam di kibama bene ini kurang angkat itu nama tu bija patu lapalalu pada jajian. Jadi tanaman itu dibalik ibu bapak siapa di pertama bene dari pegangan namu. Kerana kita buat utama panci, sepatu dia ada rutina. Iya kuning ada dia panci kikibem, tanggal. Ya Pak MC gratis kan, siapa yang berbahagia. Ini itu daun pisang yang tua tidak bisa mengering sebelum ada pucuknya. Jamaah yang berbahagia. Maka itu tafa'ul dalam bahasa Arab, sentuhan dalam bahasa Bugis, harapan akan kebaikan. Amin. Batal loka, batal loka. Kenapa bukan batal coklat yang mahal harganya? Kenapa mesti batal pisang dibawa ke masjid? Batal loka. Maka di panitia malam ini akan ada peringatan Maulid. Penceramahnya Ustaz Pak Toba dari Bone. Mentik batal loka namanya. Jamaah yang berbahagia. Loka berasosiasi dengan kata loka namanya. Ya, dia kalau loka kau masih dia negara pondok di lalat itu jendela. Mentik telok kau di jendela. Tetapi dia ujung teluk itu kan biasanya ada bawah. Makanya ada mau teluk bawah di seluruh. Bantuannya bukan ceramah itu tidak kali-kali pun di sayur. Ya, ukur di mana dia kelinga ambil itu dalam minta, mentik di lisu itu putih di model. Ada yang segi 6, ada segi 5. Nah, orang Bone juga mengatakan selesai, orang Wajah juga mengatakan selesai dan lisu. Jadi ukur yang kelinga ambil dalam minta, pada lisu di timulata. Marwani digikin ambil dalam minta, mentik sokoi. Nah, soku agama selengengi diatangkai, mentik bunga-bunga. Nah, bunga-bunga amal pada tinggi di Kabupaten Wajo. Jangan yang berbaik itu filosofisnya. Jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kembali kepada akhlaknya Rasul. Sadidal hayai wa tawadui. Nabi tak matan presidi mapakatuna alih. Bukan hanya pada zaman Rasul, bahkan pada zaman Khalifah. Ada Khalifah namanya Salman Al Farisi. Jabatannya setingkat gubernur. Tapi sangat low profile. Boleh masuk pada subuh di pada pakaian dinas. Lo kejo-kejo kehele di pada pakaian dinasnya. Tiba-tiba engkau menang raya nama kunrai. Boleh membalancalan dan kupasai. Itu lebih cakaran jenah datang hingga balancan. Minta gubernur orangnya, malu gubernur dan orang-orang dan suruh membincang keranjin. Bincang akan sekarang kita tampul aku. Gubernur dia nama cai. Ya, gubernur lagi tidak mana, apalagi camat pada saat itu, apalagi lurah pada saat itu. Gubernur dengan ikhlas, nakar lagi keranjin ada balancan raya ada pertama bulan. Loli pada gubernur ini bisa makan gubernur ke depannya sana mulisu.
kok boleh memilih camat yang berpengaruh. Sedangkan gubernur membicarkan aja. Tadi Pak Camat, Pak Lurah, boleh kamar si Bapak Bupati biasa gubernur di daerah Sajuwangi. Ya, dan kalau kamar Bupati, Bapak Ustaz bawa mobil sendiri ke Pak Ustaz, maka DKI Pak Bupati, maka tidak usah bawa mobilnya, di mobilku saja. Jadi, si Pak Doka Pak Bupati, maka nama saya tinggi dulu, nama posting kesempatan ini, saya mendoki Pak Bupati, yang yang berbahagia. Nah, tapi begitu acara maulid kalau datang Pak Bupati, pertandingan maulid kurang lebih sama dengan sekarang ini. Macam lompok entry nanti video di masjid. Selesai acara pembagian oleh-oleh. Pak Bupati ember paling besar bagiannya, paling itu si Bupati. Pak Camat juga ember besar bagiannya, paling itu si Camat. Ya, pada saat itu Pak Kawa juga hadir. Pak Kawa juga Pantai Lopoto Tawang. Yang biasa ceramah kunro bisa juali di Pantai Lopoto Tawang. Tak bisa matu potangkan. Kalau perlu ke matu udah waktu yang ada gede. Ya sebentar kita buktikan. Apa ya? Jamaah dimuliakan oleh Subhanahu wa Ta'ala. Adakah air minum? Baik. Iya. Tapi si Topi makan taruh lampi-lampi baru tidak ada air minum. Baik. Wih, sini kalau oh, air minum punya. Saya kira sisanya. Baik. Selesai acara, Pak Bupati masih di sini Pak Bupati Bu ya. Ya, maka Ustaz, wih beli keramatan bendi. Ya sama aku tadi masih di sini. Maka ada maju Pak Bupati. Maka sedangkan gubernur membicara rakyat ini. Ya apalagi jabatan Bupati nih. Lo matukan yang dicari lo tahu aku Pak Ustaz, tapi yang juga lebih cepat mengangkat naik di mobil. Maka dia mengangkat Pak Bupati, Pak Tengah disuruh padahal sejatinya dia lebih bicara ngaleta itu. Tetapi yang juga kan sampai itu aja mana? Masa Bupati luar bicara kayak juga? Yang berbeda. Pak Camat juga ada staf kantor pun itu gak ada bincang. Oh santai-santai itu kasih Bapak Bupati mencerita. Pak Kawa, Ketua Penyuluh Agama Islam hadir. Itu gak ada bincang. Iya pertama ceramah kan dia juga frustasi. Dia sampai itu makin rumah kotoy. Terpaksa ember besar tahu. Iya atau kasih bincang kali. Oh nasi lada gak bincang paling baik kan telur. Jangan berbagi. Bunga-bunga ada coba ada dulu. Mana kilo-kilo itu. Sampai depan pintu dan mereka peninjek. Ustaz, ada dengan segini bincang ibadah tak Ustaz. Jadi mulai soal ogen itu kasih makan agak masa. Agak memuja mereka untuk menceramah. Dan demi kali ceramah mereka. Sedangkan gubernur membincang keranjing. Tanya tu pakai keranjing nak. Ia di pantai ini pas mau tu bincang apa pantai itu pemelakang. Maka dewi Ustaz mohon maaf. Dia nampak bermaksud Ustaz. Masih buat bumi tak kasih pantai itu untuk letak tanah. Maka dengan habis paling masih buat bumi tiga minta. Dia percaya kita. Dia mau tinggi panjang di pantai mereka. Akan dengar itu ucapan ini. Ada kata tinggi. Ya jadi cuma cakap atau tinggi bahkan lalu. Itu contoh ya implementasi. Ini kan harus kita amalkan itu. Tawar cuma pengaturan. Selanjutnya, Masya Allah, sudah 40 menit. Baik, Bapak Ibu, kita ini menunggu, ia lagi menunggu. Bayangkan tadi pagi saya dari sekolah keluar dari kelas langsung ke Bego, Kecamatan Bego, Kabupaten Bone, acara bowling. Setengahnya kalau nampak kamar besok, jam yang berbahagia. Boleh sih kat Bego, lepas sih kawan cermin, pas lego boleh di Bone, dapatkan dokter kue. Lentukan kue, di mana kan teneka, maka dosa seperti mantri. Ini namanya akhlak etika. Yang mana Pak Putra dan Ustaz kebiasaan ini saya boleh. Maka dengan titik 5 di mereka maka dosa di lempar di warung mantri Ustaz. Baik, ini sekedar intermezzo, bohong-bohongan atau enggak. Baik, jangan kelihatan ini untukku para taruh. Jadi makanya ceramah tidak perlu panjang lebar. Jadi intinya, tapi ia rumah